Pernah nggak sih Anda lihat iklan, asuransi, terus mikir, gimana caranya setiap perusahaan bisa bilang pelanggan yang pindah ke mereka itu selalu hemat ratusan dolar? Rasanya secara logika nggak mungkin kan? Kalau semua orang bisa hemat dengan pindah, terus siapa yang bayar lebih? Atau pas lagi buka media sosial, terus setelah scrolling sebentar, muncul perasaan aneh kalau teman-teman Anda itu kayaknya punya lebih banyak teman daripada Anda. Apa dunia emang gitu, atau ada yang kita lewatkan? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu jeli sekali, karena keduanya langsung menusuk ke jantung masalah yang sama. Ada sebuah konsep, sebut saja konsep psikologi dan statistik yang bekerja di belakang layar di hampir semua aspek hidup kita, tapi kita sering nggak sadar. Namanya bias seleksi. Bias seleksi. Oke, namanya kedengaran teknis, tapi dari contoh tadi, kayaknya ini sesuatu yang kita hadapi tiap hari ya. Sumber-sumber yang kita diskusikan ini memang penuh contoh yang bikin melek. Jadi, mari kita bedah bareng-bareng. Misi kita kali ini adalah membongkar cara kerja bias ini. Biar Anda bisa lebih jeli melihatnya di mana-mana, mulai dari iklan sampai cara Anda mandang lingkungan pertemanan sendiri. Tepat. Sederhananya gini, bias seleksi itu terjadi waktu sampel data yang kita lihat nggak mewakili gambaran besarnya secara utuh. Akibatnya, ya kesimpulan yang kita ambil bisa salah total. Ada analogi bagus dari sumber kita soal resort ski Solitude di Utah. Solitude ini unik karena lokasinya itu dikelilingi resort-resort ski raksasa yang jauh lebih terkenal, kayak Alta dan Snowbird. Oh iya, dan kalau kita ke sana, katanya para pemain ski di Solitude ini loyal banget ya. Banyak yang bilang ini tempat ski terbaik di dunia, padahal tempat di sebelahnya jauh lebih populer. Betul sekali. Disinilah bias seleksi bekerja. Para pemain ski di Solitude itu bukan sampel acak dari semua pemain ski di Amerika. Mereka tuh kelompok yang, udah terseleksi sendiri. Mereka orang-orang yang secara spesifik milih Solitude, mungkin karena nggak suka keramaian, atau suka jalur yang nggak terlalu ekstrim. Jadi pas Anda tanya mereka, ya Anda nanya ke kelompok yang emang udah cocok sama Solitude. Tentu aja mereka bakal muji-muji. Mereka itu kan bukti hidup dari pilihan mereka sendiri. Oke, masuk akal. Mari kita bongkar lebih dalam lagi. Mulai dari ilusi iklan tadi. Balik ke contoh perusahaan asuransi kayak GICO, Allstate, dan yang lain-lain. Semuanya bilang pelanggan baru mereka hemat ratusan dolar. Gimana triknya? Ini bias seleksi dalam bentuknya yang paling komersial dan efektif. Orang-orang yang mereka kutip di iklan itu bukan pelanggan acak. Mereka itu kelompok yang terseleksi dengan sempurna. Prosesnya gini, Anda dapat penawaran buat pindah asuransi. Anda cek harganya. Kalau ternyata premi Anda bakal naik $300, apa yang Anda lakukan? Ya jelas nggak akan pindah. Lah, ngapain bayar lebih mahal? Langsung saya tutup situsnya dan tetap sama asuransi lama saya. Nah, itu dia. Dan karena Anda nggak jadi pindah, Anda nggak akan pernah masuk ke statistik mereka. Anda nggak dihitung. Satu-satunya orang yang bakal pindah adalah mereka yang ditawari penghematan signifikan. Jadi pas perusahaan itu ngumumin pelanggan baru kami rata-rata hemat $500, mereka nggak bohong. Mereka cuma ngelaporin data dari sekelompok orang yang udah terseleksi sendiri, yaitu orang-orang yang memang diuntungkan. Yang rugi secara alami, ya nyingkirin diri mereka sendiri dari sampel. Jadi datanya akurat, tapi kesimpulannya menyesatkan banget karena sampelnya nggak lengkap. Ini ngingetin saya sama cerita lain yang menarik banget dari sumber kita. Soal seorang analis data di perusahaan asuransi yang nemuin korelasi aneh. Katanya, pelanggan yang punya alamat email di database mereka cenderung lebih sering ngajuin klaim. Aneh kan? Iya, coba bayangin betapa hebohnya tim analis itu pas pertama kali lihat data itu. Mereka mungkin mikir, wow, kita nemu faktor risiko baru. Mungkin pengguna internet itu lebih ceroboh pas nyetir. Bisa aja mereka udah mulai ngerancang premi baru berdasarkan punya atau enggaknya alamat email. Gila juga ya kalau sampai gitu. Tapi bukannya analis data yang berpengalaman harusnya langsung curiga nggak sih? Rasanya ini kesalahan yang mendasar banget. Harusnya gitu, tapi ini nunjukin betapa gampangnya kita terkecoh sama korelasi yang kelihatannya kuat. Untungnya sebelum langkah lebih jauh ada yang nanya, tunggu dulu, dari mana sebenarnya kita dapat alamat email para pelanggan ini? Ternyata jawabannya simpel banget, perusahaan itu punya kebijakan baru. Mereka cuma minta alamat email pelanggan pas pelanggan itu lagi proses ngajuin klaim. Astaga. Jadi, ya jelas aja semua orang di database yang punya email pasti pernah ngajuin klaim. Nggak ada hubungan sebab akibat sama sekali.
Murni gara-gara cara mereka ngumpulin datanya aja. Ini contoh sempurna gimana data yang cacat dari awal bakal ngasilin kesimpulan ngaco, nggak peduli seberapa canggih analisisnya. Tepat, sampah masuk, sampah keluar. Itulah mantra utama dalam analisis data. Oke, dari dunia korporat, kita pindah ke sesuatu yang lebih personal. Ini yang sering bikin saya garuk-garuk kepala di media sosial. Rasanya kok teman-teman saya di lingkaran pertemanan online itu hidupnya lebih seru. Temennya lebih banyak. Apa ini cuma perasaan insecure saya aja? Atau emang ada penjelasannya? Ini bukan cuma perasaan Anda. Dan yang menarik, ini bisa dibuktiin secara matematis. Rata-rata, teman-teman Anda memang punya lebih banyak teman daripada Anda. Fenomena ini terkenal banget dan disebut paradoks pertemanan. Tunggu. Itu aneh banget. Gimana mungkin secara matematis teman-teman saya pasti lebih populer dari saya? Rasanya kayak trik statistik. Gimana cara kerjanya? Cara kerjanya gini. Coba pikirin distribusi pertemanan. Ada orang dengan 10 teman, 50 teman, 100 teman. Tapi ada juga segelintir orang yang super populer, yang punya ribuan teman atau jutaan pengikut. Nah, orang-orang super populer ini secara definisi muncul di daftar teman banyak banget orang. Jadi, kemungkinan besar salah satu dari mereka ada di daftar teman Anda. Kehadiran satu orang inilah yang langsung naikin angka rata-rata secara gila-gilaan. Kayak contoh di sumber kita. Kalau saya follow 499 orang biasa di Twitter yang masing-masing punya, katakanlah, 500 pengikut, tapi saya juga follow satu orang kayak Rihanna yang punya 90 juta pengikut. Maka rata-rata jumlah pengikut dari 500 orang yang Anda ikuti itu bakal jadi ratusan ribu. Angkanya didongkrak sama satu anomali itu. Dan ini bukan teori loh. Sebuah studi besar dari data Facebook nemuin kalau 84% pengguna punya lebih sedikit teman dibanding median jumlah teman dari teman-teman mereka. Jadi perasaan Anda itu valid dan dialami mayoritas orang. Anda nggak sendirian. Anda tahu, penjelasan barusan itu bikin saya kepikiran soal pengalaman kuliah. Pihak universitas kan selalu bangga sama ukuran kelas rata-rata yang kecil, misalnya 26 mahasiswa per kelas. Saya ingat banget waktu orientasi, dekan dengan bangga bilang rasio dosen mahasiswa kita 1:1,5. Tapi semester pertama saya, kelas kalkulus dan ekonomi pengantar saya isinya 200 orang lebih. Di satu auditorium, saya ngerasa ketipu. Apa ini fenomena yang sama dengan nama yang beda? Tepat sekali. Itu contoh klasik dari paradoks ukuran kelas. Dan logikanya persis sama dengan paradoks pertemanan. Pihak universitas nggak bohong, dan Anda juga nggak salah merasa gitu. Dua-duanya benar, karena kalian ngukur dua hal yang berbeda. Maksudnya gimana? Universitas ngitung rata-rata dari perspektif kelas. Mereka jumlahin mahasiswa di semua kelas, termasuk kelas super spesifik yang isinya cuma 5 orang. Terus dibagi jumlah total kelas. Hasilnya angka yang kecil dan bagus buat brosur. Tapi Anda, sebagai mahasiswa, ngalamin rata-rata dari perspektif mahasiswa. Anda secara statistik jauh lebih mungkin terdaftar di kelas yang besar. Ya, karena kelas besar secara definisi nampung lebih banyak mahasiswa. Jadi, ada rata-rata ukuran kelas versi universitas dan ada rata-rata ukuran kelas yang dialami mahasiswa. Dan keduanya adalah angka yang sangat berbeda. Sangat berbeda. Data dari Marquette University yang dikutip sumber kita nunjukin ini dengan jelas. Rata-rata ukuran kelas resmi mereka 26. Tapi rata-rata ukuran kelas yang dialami oleh seorang mahasiswa adalah 51. Wow, hampir 2 kali lipat. Betul. Ini karena hampir setiap mahasiswa pasti ngambil beberapa mata kuliah pengantar yang kelasnya raksasa, dan pengalaman itulah yang paling ngebekas dan ngebentuk persepsi mereka. Ini benar-benar ngubah cara pandang. Ini juga mungkin bisa ngejelasin keluhan abadi saya nih. Kenapa jalur antrian yang saya pilih di kasir itu selalu yang paling lambat? Atau nunggu bus, kenapa rasanya jadwal rata-rata 10 menit itu bohong besar? Dan saya selalu nunggu lebih lama. Jangan-jangan ini bukan karena saya sial. Bukan karena Anda sial, ini namanya efek seleksi observasi. Kita ambil contoh bus. Bayangin jadwal bus harusnya datang tiap 10 menit. Tapi karena macet dan lain-lain, jadwalnya nggak pernah pas. Kadang interval antar bus cuma 2 menit, tapi lain waktu bisa molor sampai 18 menit. Oke, dan saya datang ke halte di waktu yang acak. Tepat!
Sekarang pikirkan ini sebagai garis waktu. Ada sebuah interval sepanjang 18 menit dan ada interval lain yang panjangnya cuma 2 menit. Kemungkinan Anda tiba di halte selama interval yang 18 menit itu 9 kali lebih besar daripada kemungkinan Anda tiba selama interval yang 2 menit. Kenapa? Ya karena interval panjang itu memakan porsi waktu yang lebih besar. Saya paham. Jadi karena interval yang panjang itu secara harfiah lebih panjang di garis waktu, kemungkinan saya mendarat di titik waktu itu juga jauh lebih besar. Jadi secara statistik, saya emang ditakdirkan buat ngalamin waktu tunggu yang lebih lama dari rata-rata. Betul, waktu tunggu yang Anda alami secara alami bakal lebih panjang dari rata-rata interval bus yang sebenarnya. Logika yang sama berlaku buat lalu lintas di jalan tol. Di jam sibuk, mobil di jalur lambat biasanya lebih padat. Jadi, kalau Anda ambil foto jalan tol pada satu waktu tertentu, mayoritas mobil di jalan emang lagi ada di jalur yang lebih lambat. Anda nggak salah pilih jalur, Anda cuma bagian dari mayoritas yang ngerasain macet. Oke, kalau logika ini bisa ngejelasin bus dan antrian, bisa nggak ini ngejelasin salah satu misteri terbesar di dunia, yaitu dunia kencan? Ada keluhan umum yang sering kita dengar, terutama dari wanita heteroseksual. Kenapa pria tampan itu brengsek, dan pria yang baik hati itu nggak tampan? Seolah-olah ada hubungan terbalik antara ketampanan dan kebaikan. Ini salah satu aplikasi bias seleksi yang paling berlian dan personal yang dijelaskan oleh paradoks Bergson. Ilusi statistik ini tercipta bukan karena sifat-sifat itu beneran berkorelasi negatif di populasi umum, tapi murni karena proses seleksi yang kita lakukan sendiri pas nyari pasangan. Mari kita pecah langkah-langkahnya. Oke, saya siap. Langkah pertama? Langkah pertama, kita asumsikan di dunia ini ketampanan dan kebaikan hati itu dua sifat yang nggak berhubungan. Artinya, ada banyak banget pria di luar sana. Ada yang tampan dan baik, ada yang tampan dan brengsek, ada yang nggak tampan dan baik, ada juga yang nggak tampan dan brengsek. Semua kombinasi ada. Masuk akal. Di dunia ini ada macam-macam orang. Oke, langkah kedua saya mulai nyari pasangan. Tentu saya punya standar. Saya nggak mau kencan sama orang yang udah nggak tampan, brengsek pula. Jadi kelompok itu saya coret dari daftar. Anda baru aja membuang satu kuadran dari populasi. Sekarang langkah ketiga, yang paling krusial. Ada kelompok lain yang kemungkinan besar juga nggak tersedia buat Anda. Pria yang sangat tampan dan sangat baik hati. Kenapa? Karena mereka itu paket komplit. Pria seperti ini punya banyak banget pilihan. Dan kemungkinan besar mereka udah punya pasangan atau nggak ada di pasar kencan. Jadi kelompok ideal ini juga secara efektif tersingkir dari kumpulan kencan Anda. Jadi setelah saya nyingkirin kelompok jelek dan brengsek, dan kelompok super tampan dan super baik juga nggak tersedia, yang tersisa untuk saya pilih adalah... Yang tersisa adalah pria di mana ada semacam trade-off. Pria yang sangat tampan tapi mungkin kebaikannya nggak maksimal, atau pria yang sangat baik hati tapi mungkin penampilannya nggak maksimal. Di dalam kelompok yang udah terseleksi ini, kelompok yang tersedia buat Anda kencani, kedua sifat itu jadi kelihatan berkorelasi negatif, seolah-olah Anda harus milih salah satu. Padahal di populasi umum nggak ada korelasi kayak gitu, ilusi itu tercipta oleh filter Anda sendiri. Wow, jadi pada dasarnya, keluhan saya selama ini soal pilihan kencan yang terbatas itu ternyata cuma ilusi statistik yang saya ciptakan sendiri. Wah, ini agak nyelekit tapi juga mencerahkan banget. Luar biasa. Tapi kalau bias seleksi ini begitu meresap dalam segala hal, gimana kita bisa dapat kesimpulan yang bisa diandalkan? Misalnya dalam penelitian kesehatan atau kebijakan publik. Di tempat kerja atau Workplace Wellness Program. Banyak studi awal nunjukin program ini efektif banget nurunin biaya kesehatan perusahaan dan ningkatin produktivitas. Tunggu, saya tebak. Ini pasti bias seleksi lagi. Orang yang mau repot-repot daftar program kesehatan kayak gini kan biasanya emang yang udah niat hidup sehat dari awal. Mereka yang udah doyan olahraga, makanannya diatur, dan nggak ngerokok. Sementara yang nggak peduli yang nggak bakal ikut. Tepat sekali. Anda membandingkan apel dengan jeruk. Anda bandingin karyawan yang termotivasi dengan karyawan yang nggak termotivasi, terus secara keliru nyimpulin kalau program itulah penyebab perbedaannya. Nah, para peneliti di University of Illinois sadar akan masalah ini. Mereka ngerancang studi yang brilian. Mereka secara acak membagi karyawan jadi dua kelompok. Satu kelompok ditawari program kesehatan, kelompok lainnya enggak. Metode ini standar emas dalam penelitian, randomisasi. Dengan diacak, kedua kelompok jadi punya campuran orang yang peduli kesehatan dan yang nggak peduli secara seimbang. Jadi mereka beneran ngebandingin apel dengan apel. Apa hasilnya? Hasilnya mengejutkan.
dan ngebuyarin klaim-klaim sebelumnya. Ternyata, program kesehatan itu nggak punya dampak signifikan sama sekali terhadap biaya kesehatan atau jumlah hari sakit karyawan. Efeknya nol. Satu-satunya perbedaan adalah orang-orang di kelompok yang ikut program ngelaporin kalau mereka merasa lebih sehat. Randomisasi ngebuktiin kalau efek yang kelihatan di studi-studi awal cuma ilusi yang diciptakan oleh bias seleksi. Jadi setelah semua pembahasan ini, makin jelas ya kalau dunia yang kita lihat itu seringkali versi yang udah terfilter. Iklan asuransi, popularitas teman di media sosial, rasa frustrasi kita pas nunggu bus, bahkan dilema nyari pasangan, semuanya sangat dipengaruhi oleh data yang nggak lengkap atau sampel yang kita amati. Pelajaran utamanya adalah untuk selalu waspada sama sampel yang kita lihat dan nanya, siapa atau apa yang nggak saya lihat di sini? Betul sekali. Itu pertanyaan paling ampuh sebagai alat praktis buat Anda bawa pulang. Lain kali Anda baca berita atau lihat statistik yang mengejutkan, jangan langsung diterima mentah-mentah. Berhenti sejenak dan tanyakan 3 hal. Siapa yang diukur? Bagaimana mereka dipilih untuk diukur? Dan apakah kelompok ini beneran mewakili semua orang? Pertanyaan-pertanyaan simpel itu adalah pertahanan terbaik Anda melawan kesimpulan yang keliru. Sebuah perangkat berpikir kritis yang berguna banget buat navigasi di dunia yang penuh data ini. Dan sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Coba pikirkan satu keyakinan kuat yang Anda miliki. Entah itu soal tren sosial, politik, atau soal kelompok orang tertentu. Sekarang, tanyakan pada diri Anda dengan jujur. Mungkinkah keyakinan itu terbentuk bukan dari gambaran utuh, melainkan dari sampel terpilih yang tanpa sadar Anda lihat setiap hari di lingkungan, media, atau gelembung informasi Anda?